wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Mudah-mudahan bisa lebih interaktif ya gitu. Karena kalau misalnya seperti tadi gitu hanya satu orang yang berbicara, kayaknya ngerasa sendirian ya Kak ya jadinya gitu. Eh, Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah ya. Eh, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya untuk Mifti Hijrah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, gitu. Untuk sharing sedikit memberikan ilmu yang saya sudah pelajari. Begitu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Risma Widyastuti. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Sumedang. Berat. Mm-mm. Nah, saya itu kalau di RSUD Sumedang sebagai staf psikologi di Poli Jiwa. Nah, barangkali teman-teman udah tahu belum sih bahwa di RSUD ada Poli Jiwa, di sana ada psikolog, ada psikologi dan ada psikiater juga. Nah, ini suka ketukar-tukar nih antara psikiater sama psikologi apa sih gitu ya. Bedanya kalau psikiater itu dari dokter gitu ya. Kalau psikiater itu dokter, sedangkan kalau psikolog itu dari pendidikannya psikologi. Nah, kalau psikiater itu kita bekerja sama ya, psikolog dengan psikiater itu bekerja sama. Kalau psikiater itu mengatasi permasalahan mental yang memang sudah disorder, sudah gangguan dan memang harus dibantu dengan obat. Nah, kalau saya tugasnya itu lebih ke masalah-masalah neurotik atau kecemasan yang pada akhirnya mengganggu keseharian gitu ya, misalnya jadi cemas seperti itu atau mungkin ada gangguan di fisik yang disebut psikosomatis seperti itu mungkin teman-teman pernah dengar gitu. Nah, selain bekerja di Rumah Sakit Umum Sumedang, saya juga sebagai konselor di salah satu biro psikologi namanya Tushe gitu. Barangkali teman-teman pernah dengar juga. Nah, mungkin itu ya cukup perkenalannya. Nah, em, barangkali teman-teman ada yang mau konsul atau mau apa bisa nanti ya sedikit promosi nih ya Kak ya gitu. Boleh nanti saya ada di RSUD Sumedang gitu. Oke, nah saya izin share screen ya. Kita masuk ke topik yang sudah disebutkan sebelumnya tentang inner circle, bagaimana pengaruhnya ke support system gitu. Saya izin share screen. Oh, belum bisa nih. Saya belum bisa share screen, Kak. Kalau di Nifty sendiri ini untuk apa? Anggotanya dari mana aja? Dari remaja kah atau gimana nih? Enggak sih. Kita random, bukan random sih, memang kebanyakannya kan perempuan. Di Nifty itu kan kebanyakan perempuan, Mm-mm, tapi mm-mm, hampir dari semua kalangan. Ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja, ada yang sudah menikah juga, udah punya anak, ada. Jadi mm-mm. mungkin range usianya ya dari apa ya, dari masih muda sampai mungkin yang sudah usia 30-an juga kayaknya ada gitu. Oh iya iya iya. Masya Allah ya saya baru tahu gitu kalau ada komunitas ini di Sumedang luar biasa sekali. Sudah bisa belum ya? Dicoba Oh udah. Kak. Dah. Sudah. Terima kasih. Oke. Bentar ya.
Ini malam mingguan nggak pada keluar nih, hebat sekali ya. Masih menyempatkan waktunya untuk belajar gitu, sharing-sharing di sini. Iya, kita tuh di Nifty biasanya memang 2 minggu sekali tuh di malam minggu semua acaranya gitu, virtual sharingnya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Iya, luar biasa gitu ya. Soalnya kan kebanyakan kalau saya lihat memang kan masih anak-anak muda yang masih senang main gitu kan. Betul. Banyak berkegiatan, tapi ini luar biasa sekali akhir pekannya gitu digunakan untuk belajar. Ini kok agak lama ya, maaf ya. Saya stop share dulu deh. Ntar ya. Saya mungkin coba yang di ini aja. Nah, sudah terlihat belum? Sudah Kak, udah kelihatan. Tapi di sini agak kurang jelas ya. Nggak apa-apa lah ya. Oh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian. Tadi sudah ya perkenalan, kemudian topiknya juga sudah dibahas bahwa kita akan membahas tentang inner circle sebagai support system terbaik. Nah, sebelum masuk ke inner circle nih, kita bahas dulu gitu ya, karena kita kan seperti yang sebelumnya dijelaskan gitu ya di surat yang dari Nifty Hijrah bahwa kita ini kan sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial pasti kita berkaitan dengan lingkungan sosial di mana kita sehari-hari beraktivitas gitu ya. Lingkungan sosial itu apa sih? Lingkungan sosial itu di sini ada suasana fisik atau suasana sosial mana di mana manusia hidup di dalamnya atau di mana sesuatu terjadi dan berkembang. Nah, itu ya. Jadi lingkungan di mana kita beraktivitas sehari-hari, menghabiskan waktu itu membuat kita setiap kejadian yang kita alami membuat kita berkembang di situ. Itu disebut lingkungan sosial. Nah, bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut. Jadi, selama kita hidup, karena kita makhluk sosial, kita berada di dalam lingkungan sosial, gitu. Kemudian, ini maaf, jadi banyak notifikasi ini di saya. Ada yang minta di-admit juga, mungkin karena saya jadi admin ya. Nah, kemudian jadi ini lingkungan sosial semua orang misalnya tadi kan ada kebudayaan, ada kultur, kita bisa tahu kan misalnya orang Jawa dan orang Sunda berbeda dengan orang Batak juga berbeda seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang dianut dari lingkungan tersebut. Kemudian di institusi, bisa itu di perkantoran, di sekolah gitu, pasti kita belajar sesuatu di situ dari lingkungan itu. Nah, maaf ya, ini jadi agak nge-lag bentar. Nah, sini aja. Nah, oke. Jadi lingkungan sosial itu apa aja sih gitu ya? Lingkungan sosial itu bisa jadi lingkungan dari pertama kita lahir, kita sudah berada di lingkungan sosial yaitu keluarga. Dan sebanyak 50% dari aktivitas kita pasti dihabiskan dengan keluarga, kemudian dengan teman sebaya, dan sisanya dengan lingkungan yang lainnya. Nah, lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan sosial ini akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Karena di dalam lingkungan sosial kita bisa meniru, kita bisa mengadopsi nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut, gitu ya, menginternalisasi ke dalam diri kita.
Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik juga. Begitupun sebaliknya, kalau lingkungan sosialnya buruk akan membentuk pribadi yang buruk. Nah, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Walaupun memang tidak mutlak seperti itu ya, karena memang banyak sekali lingkungan sosial yang dialami ketika misalnya di keluarga kita, orang kan berbagai macam pola asuh, mungkin ada nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan seperti itu. Jika memang kuat gitu pada nilai-nilai pondasi yang dianutnya, maka dia bisa punya tameng sendiri gitu. Ketika berhadapan dengan lingkungan lain, dia sudah punya nilai-nilai yang kuat dalam dirinya, walaupun misalnya dihadapkan dengan lingkungan yang buruk sekalipun. Aduh, ini kenapa ya nge-lag lagi? Maaf ya. Ini tuh tiap muncul notifikasi saya jadi nggak bisa ngeklik tombol gitu. Maaf ya, maaf. Nggak bisa, aduh. Duh, maaf ya. Gimana ya, Kak ya? Barangkali PowerPoint-nya mau di-share dulu ke Humas, Kak. Nanti biar saya yang share screen. Bentar ya. Saya coba dulu ya. Kalau misalnya sekali lagi susah, berarti di-share aja, dibantu aja. Nah, karena kita berbicara tentang inner circle dan memang yang difokuskan untuk diskusi kali ini adalah pertemanan ya. Nah, jadi memang ketika usia manusia di usia 11 sampai 15 tahun nanti sudah mulai nih agak berkurang dengan keluarga gitu, dengan orang tua sudah mulai berkurang dan memang mereka sudah mulai menjalin kedekatan dengan pertemanan. Nah, pertemanan itu apa sih? Pertemanan itu merupakan hubungan dua individu yang menghabiskan banyak waktu bersama, berinteraksi dalam segala kondisi dan saling memberikan dukungan emosi. Nah, itu pertemanan ya. Nah, namun dari segi kualitas, teman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu hanya teman saja atau friends gitu ya. Nah, kalau teman saja ini bagaimana sih? Jadi hanya sebatas individu yang kita kenal aja. Individu yang mengenal individu lain tanpa saling memiliki informasi yang mendalam terhadap satu sama lain. Misalnya di dalam satu sekolah nih atau dalam satu kampus gitu ya. Karena satu kampus aja sih kita cuma tahu namanya atau tahu dia orang mana, hanya itu aja informasi yang kita punya gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, close friend atau biasanya teman dekat gitu. Nah, di close friend ini mulai nih memberikan perasaan kasih sayang terhadap satu sama lain gitu ya, sudah ada perhatian karena hubungan ini memiliki kepercayaan dan menghormati satu sama lain serta menghargai loyalitas. Jadi udah ada loyal nih gitu ya. Kemudian individunya akan merasa bebas atau leluasa untuk menjadi dirinya sendiri. Namun close friend ini bisa negatif, bisa positif gitu ya dalam berteman dekat. Nah, untuk yang ketiga nih ada best friend. Best friend ini hubungannya hubungan interpersonalnya produktif dan positif. Jadi kalau yang namanya best friend itu mungkin di kita itu lebih ke sahabat gitu ya. Nah, jadi memang harus positif nih yang dikatakan best friend itu memang untuk kegiatannya positif gitu. Di sini hubungannya sudah sukarela, memiliki keintiman, saling menolong tanpa diminta pun saling menolong gitu ya. Apa mau itu dimintai pertolongan atau tidak, dia selalu siap menolong. Ada di saat kapanpun kita membutuhkan, itu yang namanya sahabat. Kemudian keduanya itu menginginkan kehadiran sahabat dalam hidupnya. Misalnya, kalau ingin pergi kemana, pasti si A ingin pergi kemana selalu ingin didampingi oleh si B gitu. Kalau misalnya si B nggak ada, merasa ada yang kurang nih, begitupun juga si B gitu. Nah, itulah yang dinamakan best friend.
Nah, mengenai inner circle yang sesuai dengan tema kita gitu ya. Inner circle itu di dalamnya ada siapa aja sih? Tentu orang-orang yang memang membuat kita nyaman, membuat kita aman. Di dalam inner circle ini sebetulnya tidak hanya sahabat ya, tapi di situ tuh yang utama adalah kedua orang tua, mungkin keluarga. Bagi sebagian besar seperti itu, ada keluarga, mungkin yang sudah menikah ada pasangan, ada anak, dan memang sahabat ini bisa mungkin setara ya dengan keluarga gitu. Kalau misalnya si close friend ini nih, close friend ini mungkin belum di inner circle ya, atau di circle pertama, mungkin dia masih ada di circle kedua gitu, karena dia itu masih bisa bersifat negatif, bisa juga bersifat positif kalau untuk si close friend. Kalau si best friend ini sudah masuk di inner circle atau di circle yang pertama. Nah, sebetulnya istilah inner circle ini di psikologi ini tidak mengenal istilah inner circle ya, tapi lebih ke significant others atau orang yang paling berpengaruh terhadap suatu individu. Kalau inner circle ini sebetulnya digaungkan ketika ada media sosial pet gitu. Di sana ada inner circle dan memang itu konotasinya lebih ke uh, negatif gitu ya, karena mengelompok-ngelompokkan orang hanya berdasarkan dari apa ya, hanya dari kesamaan kesukaan seperti itu. Nah, selanjutnya, nah dalam Islam sendiri gitu ya, bahkan pertemanan ini dibahas nih gitu, jauh-jauh dari sebelum kita membahas apa ilmu-ilmu yang lain dalam Islam, bahkan sudah dibahas dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhruf. Di sini memang banyak sekali ya ayat-ayat Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana caranya memilih teman, tapi saya mengambil salah satu ayat saja. Di sini dijelaskan bahwa teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini bisa kita lihat, ternyata teman-teman yang akrab saja pada akhirnya gitu ya bisa menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali bagi orang yang bertakwa. Nah, apa maksudnya dari ayat ini? Di sini adalah maksudnya karena teman dekat itu ada yang berteman dalam kemaksiatan, mungkin dulu waktu di dunia, ada yang berteman dalam kekufuran, seperti itu, merasa jadi dekat karena menyukai hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang berteman karena atas landasan takwa, atas dasar takwa kepada Allah, maka perkawanan mereka itu akan langgeng dunia akhirat gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga di hadis Bukhari Muslim bahwa orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan bagian yang lain. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika ada seorang mukmin yang sedang kesusahan, kesulitan, maka mukmin lain akan segera membantu, akan segera menolong, sehingga dia merasa tidak, ada yang peduli kepada dia, ada yang membantu dia, gitu, dan itu akan memperkuat suatu kaum. Makanya disebut seperti sebuah bangunan, karena tidak ada yang susah sendiri atau yang lain senang sendiri, tidak ada seperti itu, maka akan saling tolong menolong, begitu. Nah, kemudian kenapa sih si inner circle ini gitu ya bisa membentuk suatu support system? Nah, karena ini support system ini merupakan salah satu bentuk dari dukungan sosial, di mana keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, penerimaan, dan perhatian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. Bentuk dukungan sosial diantaranya adalah dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Bisa kita bayangkan ya, di saat seperti ini misalnya ketika pandemi ini, kita mengalami kesulitan, misalnya ada yang mungkin terkena PHK, seperti itu. Nah, kemudian kita pasti membutuhkan penguatan dari orang-orang di sekitar kita.
di mana ini setidaknya walaupun tidak bisa memberikan mungkin bantuan ekonomi atau dan lain sebagainya, kita bisa menguatkan dengan memberikan dukungan emosional dengan ada di situ mendengarkan, kemudian memberikan support, ya memberikan dukungan seperti itu. Dan itu pasti akan sangat bermakna bagi individu tersebut. Kemudian memberikan penghargaan, memberikan apresiasi sekecil apapun yang telah dilakukan oleh kita. Seorang sahabat di dalam inner circle kita pasti memberikan apresiasi itu, bukan hanya penghargaan yang besar ya, misalnya kita memenangkan suatu perlombaan atau apa, tapi dengan kita melakukan sesuatu yang lebih baik atau istilah small step seperti itu, seorang sahabat pasti akan memberikan dukungannya, akan memberikan apresiasinya tentang apapun, sekecil apapun kemajuan yang telah kita lakukan. Kemudian ada dukungan instrumental, mungkin ini membantu dari segi fasilitas seperti itu. Kemudian ada dukungan informasi, memberikan informasi nih tentang apa sih harapan kita, tujuan apa yang akan kita raih. Nah, si inner circle kita ini memberikan informasi yang kita butuhkan. Kalaupun kita mungkin akan salah jalan, dia tidak segan-segan untuk memberitahu kita bahwa yang kita lakukan itu salah. Tidak hanya mengiyakan apa yang kita mau gitu, tapi membantu meluruskan saja. Karena ingat, seperti tadi, sahabat itu adalah yang membawa kebaikan kepada kita. Kalau kita salah ya katakan salah, kalau kita benar ya katakan benar, seperti itu. Tidak hanya mengiyakan apa yang kita mau. Nah, kalau dibahasakan kembali, support system itu adalah relasi atau hubungan yang mendorong seseorang ke keadaan yang lebih baik. Nah, jadi perlu kita lihat kembali ya, bagaimana inner circle kita sebetulnya. Apakah sudah membawa kita ke keadaan yang lebih baik atau belum nih, gitu. Karena itu apa kuncinya, seseorang apa yang mendorong kita ke keadaan yang lebih baik. Jadi kita lihat nih pertemanan kita, apakah teman kita ini ternyata selama ini hanya memanfaatkan kita atau istilahnya memanipulasi, karena ada ya, mau tidak mau memang ada teman-teman yang seperti itu misalnya. Terus yang membuat kita jadi memaksakan diri untuk bisa diterima oleh teman itu, yang terlalu banyak menaruh ekspektasi kepada kita gitu. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa menampilkan diri kita apa adanya, dan pada akhirnya kita menjadi tertekan untuk seperti itu. Kita menjadi takut untuk memperlihatkan diri kita yang sebenarnya atau yang diri kita yang sedang rapuh. Nah, kita perlu melihat itu kembali. Sehingga kita juga harus memilih siapa yang layak untuk dimasukkan ke inner circle kita, atau sebetulnya orang ini mungkin adanya di circle kedua atau ketiga atau mungkin circle ke sekian gitu. Nah, karena manfaatnya dari support system ini akan terasa ketika kita sedang tidak baik-baik saja dan terpuruk. Itu ya, karena kita sering mendengar istilah bahwa kita akan tahu siapa yang sebetulnya peduli dengan kita di saat kita memang dalam keadaan yang paling buruk. Gitu. Ketika ada salah atau dalam keadaan yang sangat terpuruk, misalnya kita lihat siapa yang masih bertahan dengan kita. Karena kan kehidupan itu tidak selalu berjalan mulus ya, tidak selalu bahagia, tidak selalu datar-datar aja. Makanya ada istilah roda kehidupan itu kan, ada saatnya kita di saat yang terbaik dan ada saat di saat yang terendah, seperti itu. Misalnya di saat seseorang sedang kehilangan motivasi, atau dalam misalnya nih untuk mahasiswa yang lagi skripsi nih, biasanya kalau udah mandek, udah jenuh gitu ya, akan kehilangan motivasi. Nah, si inner circle ini pasti sangat memberikan support sistemnya, tahu seperti apa misalnya ketika teman-teman sedang stres, apa nih gejala yang biasanya ditimbulkan, gitu. Apakah mungkin mengurung diri atau tidak mau diajak ngobrol atau apa, si inner circle pasti akan tahu itu karena kita memperlihatkan diri kita apa adanya di dalam inner circle tersebut. Nah, kemudian mereka juga tahu gimana caranya untuk biar
bangkit lagi motivasinya seperti itu. Kemudian mereka tidak segan untuk memberikan bantuan, tidak segan walaupun misalnya tidak dimintai pertolongan oleh kita. Itulah yang disebut namanya unconditional positive regard gitu ya. Tanpa diminta pun mereka tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, mereka akan memberikan pertolongan untuk kita. Nah, ini ya, jadi inner circle sebagai support system itu yang pertama bisa mendorong pilihan dan perilaku positif. Nah, mereka menawarkan dukungan dan dorongan agar seseorang lebih mungkin untuk menemukan atau mencapai tujuan hidupnya. Nah, jadi tahu nih si inner circle-nya kita, tujuannya apa, tujuan yang ingin kita capai apa, jadi mereka mendorong kita. Mereka bahkan menawarkan berbagai macam pilihan nih. Kamu kalau misalnya ingin lulus tepat waktu nih harus apa gitu. Mereka menawarkan berbagai macam dukungan itu atau mereka apa yang bisa saya lakukan untuk kamu agar kamu bisa termotivasi lagi misalnya seperti itu. Kemudian ini dapat membantu menghadapi stres. Ini ya, semua orang normal pasti mengalami stres gitu. Dan itu normal, wajar sekali ketika kita menghadapi sesuatu yang yang dirasa tidak menyenangkan pasti akan stres. Nah, stres ini seperti yang tadi di awal saya bahas gitu ya. Stres ini bisa menyebabkan kecemasan kepada seseorang, kemudian bisa menyebabkan keluhan fisik atau yang disebut psikosomatis seperti itu. Nah, dengan adanya support dari inner circle, kalau orang-orangnya peduli, suportif, mereka membantu menghadapi situasi sulit yang dihadapi oleh seseorang. Kemudian yang ketiga ini bisa meningkatkan motivasi. Nah, mereka memberikan dukungan di saat seseorang mulai merasa kehilangan motivasi gitu. Dengan tadi kan, karena si inner circle udah tahu nih, misalnya ketika kita sedang stres, gejalanya seperti apa, kemudian cara penanganannya seperti apa, mereka tahu itu. Nah, itu mungkin, nah ini ada quotes yang saya suka nih ya, bahwa people don't always need advice. Memang terkadang kita tidak selalu butuh untuk diberikan saran atau masukan ketika kita mungkin dalam keadaan yang sulit. Tetapi kadang kita hanya butuh untuk didengarkan, butuh pegangan seperti itu, atau butuh sentuhan, pelukan seperti itu ya dari sahabat kita. Dan dengan didengarkan, mungkin kita akan lebih merasa dipahami. Kita sebetulnya butuhnya apa. Nah, kemudian dengan mendapatkan support system dari lingkungan kita, terutama dari inner circle kita, ini seperti memiliki jaring pengaman gitu ya, yang selalu siap untuk ini kita menyangga kita di kapanpun di situasi kita seperti apapun seperti itu. Nah, mungkin sekian paparan dari saya. Saya tidak perlu panjang lebar. Mungkin nanti akan dibahas lebih mendalamnya di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betul sekali ya teman-teman. Maksudnya kita tuh memang nggak bisa tuh hidup sendirian gitu. Kita tuh nggak bisa cuman misalnya sama keluarga doang gitu, atau sama pasangan doang. Apalagi yang belum punya pasangan, terus sama siapa dong gitu. Pasti kita butuh support system lain di luar diri kita, di luar keluarga juga gitu kan. Pasti kita butuh teman-teman lain yang memang harus bisa support kita gitu ya. Sebegitu pentingnya inner circle atau orang-orang yang memang suportif banget di hidup kita gitu. Apalagi tadi juga sama Kak Riri sempat dibahas bahwasanya teman itu bukan cuman teman yang bisa ngajakin di dunia doang loh gitu, tapi juga teman yang bisa ngajakin kita bertakwa juga gitu kan, kayak dapat double tuh kalau misalnya punya teman yang
bisa support kita di dunia, tapi juga bisa ngajakin kita takwa gitu kan, tapi bisa provide kita buat nanti sampai kehidupan di akhirat juga gitu ya Kak Riri. Oke, nah alhamdulillah nih pemateriannya udah selesai. Jangan disia-siakan waktunya, sekarang waktunya diskusi. Boleh silakan kalau misalnya ada yang mau dicurhatkan tentang pertemanannya, barangkali punya pengalaman toksik tentang pertemanan kita sebelum-sebelumnya gitu, mangga boleh didiskusikan sama Kak Riri, barangkali Kak Riri punya tips and trick dan advice buat kita semua. Mangga. Boleh, Bu Mira. Suara Bu Mira belum kedengeran ya? Oke, sepertinya ada kendala audio. Kita tunggu sebentar. Masih di unmute, Bu. Dibuka dulu speakernya. Halo, Assalamualaikum. Ada? Nah, sip. Mantap. Dah, kedengeran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kak Riri dan semuanya. Perkenalkan, saya Mira Yuliana. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara istiqomah gitu. Sebenarnya saya sudah punya support system, terutama keluarga gitu. Bahkan mungkin sempat ke psikolog juga, alhamdulillah ada sahabat yang selalu mengingatkan. Tapi masalahnya bagaimana kita selalu ingat akan nasihat-nasihat orang-orang yang di sekitar kita gitu. Kadang kalau kita lagi stres, lupa lagi sama dukungan atau nasihat dari mereka gitu. Kita kerasa lagi gitu, sedih lagi, kurang semangat lagi, overthinking lagi gitu. Jadi harus dinasihati lagi, harus diingatkan lagi seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita selalu istiqomah bersemangat gitu supaya selalu mengingat apa yang mereka berikan, support yang mereka berikan kepada saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau gimana, Kak? Mungkin langsung dijawab aja ya, Kak ya. Oke, baik. Ya, tadi Bu Mira ya. Bu Mira sering bersedih. Bu, ini Ibu apa Teteh masih muda tuh? Sering sih, sekarang terbilang sering, mungkin sudah hampir 2 tahun ya, Kak, saya ada suatu hal yang membuat saya bisa dikatakan down gitu, sampai pada akhirnya saya harus ke psikolog gitu, mulai berangsur membaik, cuman ya gitu kalau misalnya sedang teringat, sedang terasa dukungan orang-orang suka lupa gitu. Jadi ya sering-sering merasa sedih dan cemas gitu. Seperti itu. Iya. Ke psikolognya kapan, Bu? Maaf. Bisa diulang, Kak? Ke psikolognya kapan? 6 bulan terakhir ini udah ke psikolog? Ya sebelum 6 bulan ada 1 bulan ke belakang mungkin.
Oke. Sebetulnya udah tepat ya, Bu Mira, ketika memang merasakan kok masih terus seperti ini, memang betul dengan mendatangi profesional seperti itu. Nah, mungkin kenapa sih gitu ya, merasa ketika teringat lagi, sedih lagi kok jadi lupa gitu sama nasihat dari orang-orang di sekitar. Karena memang masalahnya juga belum selesai, Bu Mira. Jadi ketika itu datang lagi, ya memang memicu lagi kesedihan seperti itu. Wajar sih ya gitu, kalau misalnya ketika lagi sedih kita lupa dengan semua nasihat yang diberikan. Dan terkadang mungkin yang dibutuhkan sama Bu Mira tadi bukan bukan perlu dinasehati, mungkin hanya ingin ada orang yang mendengarkan seperti itu. Nah, kalau Bu Mira sendiri suka bercerita ke teman-teman seperti itu, ada teman dekat yang memang selalu diceritakan? Alhamdulillahnya ada. Mm-mm. Ada, saya teman dekat yang selalu diceritakan, bahkan Mm-mm. alhamdulillah kedua orang tua pun jadi teman bercerita gitu. Iya, sebetulnya memang ada ya sudah Bu Mira juga tidak tertutup gitu menceritakan permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin kalau misalnya kesedihan ini sedang dirasakan, akhirnya tidak menjadi demotivasi ya Bu ya. Nah, itu mungkin yang memang kita juga harus mengenal diri kita sendiri dulu, Bu. Jadi memang masalahnya kan memang belum tuntas. Jadi pada akhirnya ketika masalah ini ada, mau sebanyak apapun nasihat yang diberikan gitu, pasti akan ke-trigger lagi pada akhirnya. Nah, jadi Bu Mira juga coba deh kenali dulu permasalahannya apa. Ibu inginnya seperti apa tujuannya gitu. Ya pastilah ingin gitu ya, tidak ingin seperti ini lagi gitu. Tapi memang harus diselesaikan dulu Bu permasalahannya. Jadi kalau hanya mendengarkan saran tapi mungkin tidak dilakukan, pada akhirnya ya akan terjadi lagi seperti ini. Dan itulah fungsinya mungkin dari support system Ibu padahal sudah melakukan yang terbaik menurut mereka ya, memberikan dukungan, memberikan saran juga gitu. Bahkan ada setiap ibu perlu, terutama dari keluarga ya Bu ya. Gitu. Nah, cara istiqomahnya yaitu ibu harus cari akar permasalahannya di mana sehingga ini kok kayaknya nggak tuntas-tuntas nih permasalahannya gitu. Karena itu harus dicari dulu akar permasalahannya dan ibu harus sadari itu. Kenapa ibu tidak mau beranjak dari situ? Kalau misalnya memang perlu waktu, ya nggak apa-apa, memang perlu waktu. Tapi kalau berlarut-larut juga itu nggak baik gitu. Ibu harus sadari juga ternyata begitu banyak loh orang di sekeliling ibu yang peduli sama ibu gitu ya. Ternyata yang ingin mengajak ibu untuk bangkit gitu. Tapi mau sampai kapan ibu terus berlarut sama permasalahan ini? Jadi kuncinya memang permasalahannya dulu yang harus diselesaikan Bu gitu. Karena dukungan kan udah ada ya Bu ya sebetulnya, apalagi mungkin ini cukup berat juga buat Ibu dan sepertinya mengganggu ke keseharian Ibu sampai pada akhirnya memerlukan bantuan dari profesional gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan kita di sini ya, saya juga nggak tahu permasalahan ibunya seperti apa, tapi mungkin saran dari saya agar bisa istiqomah ya memang harus dicari dulu nih permasalahannya memang harus diselesaikan dulu gitu karena Ibu beruntung sekali sudah dapat lingkungan yang sangat mensupport Ibu gitu untuk terlepas dari situasi ini. Begitu mungkin Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oke, semoga jawaban Kak Riri tadi menjawab pertanyaan, meskipun tidak menjawab dan tidak memberikan solusi secara langsung ya, tapi semoga bisa menjadi apa ya, satu tahap yang bisa dilakukan oleh Bu Mira gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi, ada yang mau curhat lagi sama Kak Riri, mangga dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, masih panjang waktunya. Ayo kita manfaatkan, kita cecar habis-habisan Kak Riri dengan pertanyaan-pertanyaan keren. Ayo. Nah, ada Bu Nurvina nih, ada Bu Vina. Boleh monggo Bu, langsung aja ditanyakan ke Kak Riri.
Oke, sebelumnya terima kasih Bulan. Kak izin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf juga tidak bisa on kamera. Jadi gini Kak, kan usia-usia kita itu lagi ngalamin yang namanya quarter life crisis ya, yang di mana circle semakin sempit, terus teman-teman juga semakin dikit gitu. Nah yang mau saya tanyakan itu, gimana misalkan, kita teh tiba-tiba tadinya cukup dekat sama beberapa orang, tapi karena ada sesuatu yang selek mungkin ya, tapi si selek ini kadang, si seleknya teh bukan yang berantem jadi dua-duanya tahu kalau ini tuh ada selek gitu. Jadi misalkan si satu orang aja yang merasa itu ada selek. Nah terus jadi si satu satu orang ini perlahan ngejauh dari orang dekatnya ini. Nah yang jadi pertanyaannya, apakah lebih baik seperti itu atau dikomunikasikan gitu? Kenapa bertanya seperti ini, soalnya kan kadang juga kalau misalkan dikomunikasikan nantinya nggak selesai juga, terus nantinya malah ketika jauhnya itu, malah malah meninggalkan meninggalkan kesan yang kurang baik gitu. Nah, tapi juga kalau misalkan tiba-tiba maksudnya menghilang ya, nge-ghosting ke temen juga, itu kan juga menimbulkan pertanyaan gitu, bisa menimbulkan pertanyaan. Jadi lebih baik seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Vina ya atas pertanyaannya. Oke, memang di usia 20-an ini sedang memasuki quarter life crisis di mana teman-teman juga semakin sedikit gitu ya. Sebetulnya wajar sih gitu, karena dulu mungkin ketika masih sekolah atau kuliah, kita kan masih istilahnya punya tujuan yang sama gitu ya. Karena kalau masih misalnya nih kuliah di jurusan tertentu gitu ya, kan itu sama, kita ngerjain tugasnya bareng, kita pembahasannya juga sama itu. Kemudian ketika lulus, ada yang mungkin menikah, ada yang mungkin bekerja, beda tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya jadi jarang komunikasi, terus masing-masing juga punya circle pertemanan yang baru, seperti itu. Jadi itu rasanya sangat wajar ya, gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang pada akhirnya kok jadi merasa si A kok jadi beda gitu setelah memiliki pekerjaan yang baru atau mungkin sudah menikah, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan suami, sibuk dengan anak, yang pada akhirnya tidak jarang memang akan memicu konflik gitu ya, yang tadi pada akhirnya ada clash lah seperti itu. Nah kemudian ini apakah sebaiknya dibiarkan saja secara perlahan gitu ya, biar waktu yang memperbaiki keadaan, atau sebaiknya dikomunikasikan. Nah, itu kembali lagi ke Kak Vina sendiri mungkin ya, itu kalau misalnya permasalahan ini Kak Vina alami, itu terserah apakah mungkin Kak Vina memerlukan waktu nggak nih untuk mungkin menghindari dulu sementara waktu. Kalau mungkin perlu dihindari ya tidak apa-apa, hindari itu sangat wajar. Mungkin kalau misalnya permasalahan ini menyebabkan ketersinggungan kan itu sangat wajar sekali ya, kita merasa tidak enak dengan suatu perlakuan yang mungkin menyinggung kita gitu. Kita harus jujur kepada diri sendiri bahwa perlakuan itu memang tidak menyenangkan gitu untuk kita. Tidak apa-apa, berikan waktu dulu gitu ya. Misalnya kita tidak ingin bertemu dulu, kalau misalnya ini tiba-tiba kalau lagi panas-panasnya dikomunikasikan, mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadi kurang baik mungkin. Seperti itu, jadi nggak apa-apa, diberi waktu dulu, terus kemudian kita juga harus mungkin dilihat lagi kenapa ya permasalahan ini bisa terjadi gitu. Kalau misalnya ada kesalahan di kita, kita akui itu. Dan kalau memang salah ya, karena kan tidak ada orang yang 100% benar gitu ya, tidak ada orang yang 100% salah. Kita telaah kembali, kenapa sih permasalahan ini sampai terjadi gitu. Kalau misalnya kita salah, jangan malu untuk mengakui itu dan meminta maaf. Mungkin terlebih dahulu nggak apa-apa. Urusan dia nanti mau menerima maaf kita atau tidak, ya itu terserah dia gitu ya. Yang penting kita sudah meminta maaf.
gitu. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan? Pernah teman sejawat saya gitu ya mengutip perkataan dari Ustadz, katanya jadikanlah berbuat baik itu sebagai ibadah. Nah, ketika kita misalnya sudah ada apa sudah menghabiskan waktu untuk, karena tadi kan perlu waktu untuk misalnya kita nggak mau ketemu dulu deh soalnya kalau ketemu nanti malah akhirnya nambah ruwet gitu ya masalahnya. Nggak apa-apa, kita take time dulu, kita mungkin menghindari dulu, nggak apa-apa. Dan mungkin ketika kita merasa sudah lebih baik, sudah merasa bisa menerima, nggak apa-apa, tetap berbuat baik ke temennya, tetap berbuat baik, karena jadikan berbuat baik itu sebagai ibadah kita gitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vina. Terima kasih, Kak. Baik, nah selain Bu Mira dan Bu Vina nih, ada lagi barangkali yang mau sharing sama Kak Riri, mangga. Jangan malu-malu ya teteh-teteh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita bahas sedikit permasalahan kita. Maksudnya kayak tiap orang pasti punya permasalahan itu ya kan Kak ya. Jadi kayak jangan malu untuk expose itu di sini gitu kan. Karena ya memang pada tujuannya kan untuk kebaikan juga gitu. Kita di sini bukan untuk mengumbar masalah kita, tapi juga untuk mencari solusinya enaknya kayak gimana gitu. Mangga. Barangkali ada lagi yang mau didiskusikan, yang ditanyakan. Ayo. Oke, kalau nggak ada, siap. Oke. Teh Ayu. Teh Ayu, enggak? Mohon izin tidak on cam ya, tidak apa-apa Teh. Boleh Teh Ayu, Tidak apa-apa. yang penting ada suaranya. Ya. Ini Teh mau minta solusi. Barangkali akhir-akhir ini saya Teh lagi kemarin lagi dapet masalah tentang circle di teman-teman. Naon sih? Namanya. Nah, di sini Teh saya Teh yang lamun istilah kasar nama yang dizoliminya. Udah. Awalnya Teh mau dibicarakan sama sama itu Teh. Cuman saya lebih milih diam. Sampai sekarang saya milih bersikap ya udahlah, ya udah aja gitu. Tapi dalam hati saya Teh masih sakit banget sama perilaku dia gitu, sama ke saya Teh gitu. Baik gak sih Teh kalau terus-terusan saya pendam kayak gitu dengan kalau misalnya saya ingat kejadian itu Teh, kadang ngerasa benci banget sama orang itu Teh. Menurut Teteh, saya harus gimana? Baik, Teh Ayu, hatur nuhun ya. Ini ya, Teh Ayu tapi masih bareng-bareng sama teman-temannya ini, sama circle-nya? Masih, jadi kayak gini Teh, awalnya tuh aku Teh segeng sama mereka Teh gitu ya, di tempat kerja Teh. Tapi ada satu waktu saya Teh dikasih kepercayaan suatu jabatan tinggi, nggak tinggi sih, sakit tuh lah pokoknya namanya Tehnya sakitu. Nah, dari pas saya pegang jabatan itu Teh, tiba-tiba saya Teh dikeluarin dari grup Teh. Nah, dari grup itu Teh. Terus mereka bikin lagi grup tanpa saya gitu. Ya udah saya mah mikirnya mungkin mereka lebih nyaman sama mereka aja gitu. Tapi ada nyeri hati gitu Teh. Saya Teh milih diam, kayak ya udah weh gitu. Tapi kalau ingat-ingat itu Teh nyeri hati gitu Teh, apakah baik gak sih buat sayanya gitu, atau saya harus kayak gimana gitu. Oke. Ya itu ya. Ya. Kalau gimana Teh Ayu? Masih baik ya, emang baik gitu, masih komunikasi, masih hari gitu. Cuman emang kalau geng-gengan sayanya kayak benar-benar terabaikan gitu kayaknya gitu. Iya.
Iya. Nah ini ya gitu. Sebetulnya udah tahu gitu ya temannya seperti itu, tapi masih bertahan di circle itu gitu. Nah seperti tadi yang dibahas, kalau misalnya mereka memang sahabat, pasti mereka selalu support ya gitu. Ketika misalnya Teh Ayu dapat jabatan nih, harusnya mereka juga ikut bahagia, harusnya. Tidak tiba-tiba meninggalkan begitu saja, membuat grup yang baru, kan itu jadi tanda tanya ya, memang kenapa gitu, sampai harus dikeluarkan seperti itu. Nah, Teh Ayu juga mungkin bisa melihat kembali nih, apakah ini masih bisa masuk ke circle-nya Teh Ayu atau enggak gitu. Karena ternyata mereka ketika melihat Teh Ayu sukses tidak bisa menerima itu gitu. Nah, bisa jadi ini bukan circle-nya Teh Ayu nih, dan saya juga nggak tahu apa yang membuat Teh Ayu bertahan di circle ini. Karena ternyata ternyata mereka tidak bisa nih menerima Teh Ayu saat pencapaiannya Teh Ayu ini nggak bisa diterima oleh mereka gitu, dan saya nggak tahu kenapa Teh Ayu masih bertahan di situ, kenapa Teh? Kalau bertahan sama mereka sih enggak, maksudnya teh enggak satu lagi sama geng itu sih Teh, cuman kalau bercanda gitu. Jadi kalau sama yang lain tuh ya bercanda aja gitu bareng-bareng gitu. Jadi kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Mereka juga ke aku ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Oh, tapi mereka tahu masalah ini bahwa Teh Ayu tuh udah tahu gitu. Tahu. Oh, tahu. Pasti aku kan sempat nanya ya sama yang satu circle itu, yang si orang itu juga sebenarnya nggak nyaman di circle itu Teh. Katanya kayaknya mereka juga nggak kalau Bu Ayu cina tahu kita punya grup baru gitu. Gitu. Iya, kalau misalnya tidak nyaman ya, sama-sama tidak nyaman gitu, kenapa masih berada di situ sih? Kalau menurut saya kan tadi ya, kalau karena sahabat itu inner circle itu memang orang yang signifikan buat kita. Memang selalu ada buat kita gitu, selalu ada di saat kita butuh, ada di saat kita bahagia maupun ada di saat kita terpuruk seperti itu. Nah, sekarang juga dengan memendam kekesalan seperti itu sebetulnya memang tidak baik ya Teh ya gitu. Ada baiknya mungkin apakah itu disampaikan bahwa kejadian ini membuat Teteh tersinggung atau apa, tapi untuk masih menyebutkan ini sebagai circle yang pertama mungkin sudah tidak lagi ya. Mungkin ini nanti ada di circle Teteh yang keberapa gitu. Karena memang sudah kelihatan seperti itu. Nah, memang kita Teteh juga memang open mind juga mungkin ya, open dengan pertemanan yang baru, berarti memang ini bukan circle-nya Teteh gitu. Kalau misalnya tidak bisa diungkapkan, mungkin kesulitan atau takut menjadi hubungannya tidak baik, atau takutnya Teteh yang lepas kendali saat menyampaikan gitu. Ada baiknya mungkin sekarang diberi jarak aja gitu Teh, seperti itu. Jadi belum disampaikan ya bahwa Teh Ayu kesel gitu karena kejadian ini. Iya, belum. Ya itu sih Teh, Ayu tuh kalau misalnya emang nyampein mau istilahnya mah kakeuheul gitu nya, kadang suka meledak-ledak gitu. Nah, iya. Takutnya betul. kontrol gitu. Memang karakter yang seperti ini justru yang itu yang saya khawatirkan kan, orang-orang yang mendam seperti ini sekalinya keluar itu kan nggak kebendung pada akhirnya. Beda sama orang yang tok-blak gitu ya. Iya. Memang yang seperti ini kan apalagi kalau perempuan mah kan mainnya di emosi, di perasaan gitu. Jadi takutnya mungkin ini ya, tapi kan Teteh udah tahu ya, memang ternyata di circle ini begini nih tidak bisa menerima saya gitu. Ternyata mereka di belakang saya begini. Jadi mungkin Teteh silahkan membuka circle yang baru gitu. Karena mungkin ini bukan circle-nya Teteh, itu aja sih mungkin kalau disaran dari saya.
Daripada nanti ini aja baru satu kejadian kan udah mendem kesel ya Teh ya. Apalagi nanti kalau makin lama Teteh berada di situ. Makin gak baik buat Tetehnya nanti. Iya. Terima kasih Teteh. Iya, sama-sama Teh Ayu. Terima kasih juga. Mantap nih, semoga bisa jadi solusi ya Teh Ayu ya. Dan ya jadi apa, hubungannya kembali baik lagi gitu dengan saran dari Kak Riri. Oke. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mangga mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi boleh. Barangkali masih ada yang mau bertanya, mangga dipersilakan. Teh Nur, mangga Teh Nur, boleh langsung diaktifkan aja mikrofonnya dan langsung bertanya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Terus itunya pertanyaannya gak apa-apa kan Teh, keluar dari tema. Gak apa-apa, silakan. Nur Teh pengen apa sih? Bukan solusi juga sih. Kayak apa ya? Tanggapan Teteh atau iya mungkin solusi juga. Jadi gini Teh. Nur Teh sekarang udah 1 semester mungkin kuliah di jurusan A. Tapi emang mimpi Nur Teh kuliah di jurusan B gitu. Jadi yang jurusan A ini plan B-nya gitu. Dari jurusan yang satunya lagi. Terus menurutnya udah 1 semester ini mungkin karena emang ketertarikannya ke plan A itu, ke jurusan B itu, jadi kurang fokus gitu ke jurusan yang sekarang lagi ditempuh Teh. Gitu Teh. Terus mungkin nggak tahu ya, mungkin mungkin ini Teh udah jadi jalan buat Nur mungkin. Nur Teh suka ngehibur diri sendiri gitu. Mungkin ini udah jalannya bagi Nur, udah di jurusan yang ini gitu. Tapi kalau misalnya lihat medsos atau lihat TikTok gitu Teh, yang suka ada ngelewat-lewat tentang jurusan itu tuh, jadi keinget lagi gitu. Jadi susah move on terus gitu. Terus itu juga ngehambat ke kuliah Nur sekarang. Terus kalau misalnya Nur ngulang lagi kuliah, Nur tuh sayang ke orang tua gitu Teh. Udah ngeluarin lumayan banyak uang gitu. Jadi Nur Teh masih bingung sekarang Teh. Itu mungkin pengen jurusan yang kekeh gitu, pengen jurusan yang Nur, tapi di sisi lain mungkin orang tua udah korban banyak gitu Teh buat jurusan yang sekarang Nur gitu. Minta solusinya gimana ya Teh buat kedepannya, buat kalau misalnya Nur harus stay di sini mungkin gimana gitu biar bisa lupa gitu akan jurusan yang itu. Mungkin demikian. Iya, atur nuhun Teh Nur. Banyak ya, sebetulnya bukan Teh Nur aja nih yang mengalami salah jurusan, ini banyak. Sampai pada akhirnya saya bikin tuh ada grup terapi memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang salah jurusan gitu. Yaitu jadi kebanyakan karena ini tuh saran dari orang tua misalnya, atau karena faktor apa ya, melihat lapangan pekerjaannya mungkin, tapi dianya nggak nyaman gitu sekolah di situ. Nah sebetulnya Teh Nur sendiri udah tahu ya banyak pertimbangan kalau misalnya pindah jurusan juga ya sayang biaya juga gitu, kasihan ke orang tua. Tapi kalau misalnya dijalani di sini, dijalani terus, kurang motivasi gitu ya, jadinya demotivasi. Nah, walaupun sebetulnya kan ini pilihan kedua ya, ada di keinginan Teh Nur juga sebetulnya pilihan jurusan yang B ini gitu. Ya tapi kayak belum bisa menerima dengan cara masih melihat konten-konten yang berhubungan dengan jurusan yang A seperti itu. Nah, kalau Teh Nur sendiri nih, saya mau tanya dulu.
kalau misalnya masih ada keinginan untuk pindah jurusan nggak, atau masih kasihan juga gitu biaya yang udah dihabiskan? Kalau Nur tuh ada teh, jadi bimbang banget gitu. Nur teh masih nyimpen buku yang buat UTBK gitu teh, buat ngulang lagi tahun depan gitu. Soalnya ada teman yang mau minta buku itu, tapi Nur teh bentar dikasih, jangan ya, kalau misalnya dikasih ya alhamdulillah bermanfaat buat dianya gitu, untuk UN juga. Tapi menurut teh bingung ke ya gitu buat belajar lagi teh. Tapi Nur juga mikir lagi gitu teh, jadi nggak belajar sebenarnya mah. Cuma sayang aja gitu buku teh, jadi bingung juga. Tapi mikir lagi gitu, orang tua udah banyak gitu teh. Kalau buat Nur tuh uang segitu teh emang banyak gitu, lumayan gitu. Jadi masih bingung di situnya sih teh. Ya, jadi lebih beratnya kemana nih? Lebih beratnya ke mau nerusin atau mau ngulang lagi gitu, mau masih mencoba ke jurusan yang diinginkan? Mau ngulang lagi sih teh, cuma menurut tuh bingung biaya ke depannya gitu kalau misalnya ngulang lagi. Dari mana gitu Pak? Mama udah udah ngeluarin banyak nih. Masa Nur ngulang lagi terus uangnya harus dari nol lagi gitu. Masih bingung tuh di situ sih teh. Dilematis ya. Jadi sebetulnya ingin mengejar impian, tapi gimana gitu ke orang tua, seperti itu ya teh ya? Oke. Oke, memang berat ya gitu kalau situasinya seperti ini. Jadi memang Teh Nurnya sendiri harus memutuskan dari sekarang, mumpung masih semester 1 juga gitu, apakah mau berganti jurusan sesuai yang diinginkan, atau kalau misalnya sayang gitu ya dengan apa yang sudah orang tua lakukan, memang mungkin harus ditinggalkan yang keinginan yang si A ini nih. Sudah jangan terus terpaku. Kalau misalnya ini memang harus diputuskan dulu mana yang akan jadi prioritas sekarang. Kalau misalnya masih terus seperti ini, mau ke A, mau ke B, masih bimbang seperti ini, memang nggak akan ada habisnya gitu. Akhirnya ke B juga nggak maksimal, ke A juga belum tentu akan dijalani. Ya, sekarang memang keputusannya ada di Teh Nur sendiri, mau difokuskan ke yang mana gitu. Kalau misalnya, jadi silahkan bikin pertimbangannya. Kalau misalnya mau ngambil jurusan yang baru lagi, pertimbangannya gitu ya. Kalau misalnya masih pada akhirnya memutuskan bertahan di B, apa yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin dengan mencari teman yang itu, kembali lagi ke inner circle-nya, mungkin di sana bisa menemukan teman yang asik gitu ya di jurusan ini, atau mungkin melihat nanti ke depannya akan seperti apa. Mungkin begitu, memang harus diputuskan dulu dari Teh Nurnya mana yang mau diseriusin nih. Apakah memang kalau misalnya mau mengulang dari awal, mau memilih jurusan yang baru, coba mungkin dikonsultasikan dulu ke orang tua bahwa Teteh itu tidak nyaman di jurusan yang ini, kalau misalnya berpindah ke jurusan yang lain, apakah memungkinkan gitu. Karena bagaimanapun juga tetap harus dibicarakan ya Teh ya gitu. Karena ini kan tadi dilematisnya karena kasihan juga orang tua sudah membiayai gitu. Tapi memang ada kemungkinan karena ini masih 1 semester, kalau misalnya tetehnya mau, silahkan diseriusin gitu. Kalau misalnya mau ngulang lagi dari awal, dengan catatan memang dibicarakan dulu. Sepertinya Teh Nur juga, kalau Teh Nur ini sering bercerita nggak, atau semuanya dipendam sendiri? Sering bercerita sih teh ke orang tua gitu, tapi kalau misalnya nyeritain ini tuh agak gimana gitu, takut sendiri. Gitu. Nah, gitu kan, untuk berbicara masalah ini juga masih agak kagok ya, apalagi kalau misalnya sampai harus benar-benar nyoba lagi, pindah jurusan lagi, saya nggak tahu nih gimana gitu.
Nah, mungkin coba diberanikan dulu untuk konsultasi masalah ini, bahwa karena bagaimanapun kalau kita berada terlalu lama di situasi yang nggak nyaman, nggak baik juga buat Teh Nur nih, kasihan juga gitu. Kalau misalnya nanti nggak fokus di kuliahnya pada akhirnya karena memang ini merasa tidak sesuai dengan pilihannya Teh Nur atau dengan impiannya Teh Nur gitu. Jadi mungkin coba didiskusikan dulu. Nanti kalau misalnya kan lebih enak tuh ternyata orang tua juga memahami gitu. Teh Nur ternyata selama ini tidak mendapatkan kesulitan nih kuliah di jurusan ini karena memang tidak diminati gitu. Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk mencoba ikut ujian lagi nanti, apakah orang tua keberatan atau tidak? Karena apa segalanya juga harus didiskusikan dulu ya Teh ya. Mungkin harus ada keberanian itu dulu. Halo Teh? Gimana nih Teh Nur? Bisa nggak untuk coba dulu langkah itu, ngobrol dulu gitu, gimana? Iya sih Teh, mungkin harus konsul lagi ke orang tua gitu. Betul, betul. Ya, seperti itu dulu. Jadi ke Teh Nurnya juga tidak terus-terusan bimbang gitu. Kan kita mungkin memang nggak enak ya sebagai anak itu udah dibiayai sampai sini, tapi mungkin nggak apa-apa sih kalau kita cerita bahwa menemukan kesulitan karena ini tidak sesuai minat gitu. Ya syukur-syukur sih karena sayang ya udah berjalan 1 semester, mungkin Teh Nur juga bisa fokus di jurusan yang sekarang diminati. Gitu Teh mungkin dari saya. Baik Teh, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, semoga saran dari Kak Riri jadi solusi ya Teh Nur ya. Semoga bisa memberikan kemudahan nantinya buat jalan Teh Nur ke depannya gitu. Kak, boleh satu pertanyaan terakhir? Boleh, boleh. Boleh ya, satu pertanyaan Boleh. terakhir. Mangga ada yang mau bertanya lagi sama Kak Riri? Yuk, the last change. Kesempatan terakhir. Yang mau bertanya, mangga raise hand. Ada yang mau bertanya lagi? Teh Selma. Mangga, Teh Selma. Teh Selma? Halo, bisa dengar saya, Teh? Iya. Boleh? Mohon maaf. Oke. Begini Teteh, saya mau mempertanyakan tentang circle pertemanan. Sebelumnya saya memiliki beberapa circle pertemanan di mana yang mungkin beberapa circle pertemanan yang saya miliki ini bertolak belakang. Yang pertama mungkin ada 1-2 circle pertemanan yang benar-benar menjadi support system bagi saya, akan tetapi dalam beberapa hal saya merasa tidak cocok dalam circle pertemanan tersebut karena mungkin mereka adalah support system yang baik tapi tidak membantu untuk mengembangkan diri saya menjadi ke arah yang lebih baik. Sedangkan di sisi yang lainnya saya juga memiliki circle pertemanan, 1 atau 2 circle pertemanan yang mungkin membantu saya bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik, membantu saya mengembangkan diri saya. Akan tetapi saya agak merasa kurang nyaman pada circle tersebut karena mungkin kurangnya kepercayaan diri saya akan kemampuan diri saya sendiri jika dibandingkan dengan circle yang kedua ini, yang mungkin saya kira orang-orang pada circle pertemanan yang kedua ini saya rasa lebih hebat dari saya. Saya menjadi semacam dilema untuk mengikuti arah circle mana yang sebaiknya saya pilih, karena pada circle kedua ini mereka mungkin bukan support system terbaik dalam lingkungan untuk diri saya, tetapi mereka dapat membawa saya ke arah yang lebih baik untuk mengembangkan diri saya. Sedangkan circle yang pertama yang tadi saya jelaskan, mereka itu merupakan support
sistem terbaik, akan tetapi tidak bisa membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Seperti itu, Teteh. Mohon solusinya atau mungkin penjelasan sikap saya yang sebaiknya harus seperti apa. Oke, terima kasih Teh Selma ya. Jadi Teh Selma ini memang circle-nya banyak dan mungkin memang beberapa dari kita juga lingkungan pertemanannya banyak ya gitu. Jadi di circle yang ke-1 mereka sangat support nih, tapi kurang mendukung untuk pengembangan diri. Sedangkan di circle yang kedua mungkin isinya anak-anak ambis ya Teh ya gitu, yang mereka memang orangnya hebat-hebat gitu. Oke lah, bisa mendukung pengembangan diri, tapi di situ di dalamnya ternyata kurang suportif gitu. Malah mungkin saya menilainya banyak persaingan di situ satu sama lain. Begitu bukan Teh Selma? Ya betul, Teteh. Begitu ya. Nah, jadi tadi yang ditanyakannya apa, gimana harus di mana gitu, di circle yang mana gitu? Ya. Atau ya sebaiknya saya menempatkan diri saya di circle yang mana, atau tetap di jalan saja dengan beberapa circle Iya. ada. Oke, sebetulnya nggak apa-apa sih Teh, circle-nya banyak ya. Cuman kita memang, kan gitu ya, kita itu kan terbagi dalam beberapa circle, mulai dari circle ke-1 atau inner circle tadi, ada ada circle kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mungkin di sini kalau untuk support system memang di circle orang-orang yang memang mendukung kita gitu. Mendukung kita di saat tadi ya, karena misalnya Teteh lagi stres nih gitu, misalnya stres dengan pekerjaan atau dengan perkuliahan seperti itu. Circle yang ke-1 tadi nih memang dia sebagai support sistemnya Teteh gitu, walaupun tidak membantu ke pengembangannya Teteh, tapi mereka tahu di saat Teteh mungkin lagi stres seperti itu, lagi lelah, lagi burn out gitu ya, karena memang memang terlalu keras bekerja atau terlalu keras dalam mengembangkan diri. Sedangkan jadi memang ada beberapa circle, nggak apa-apa Teteh jalani semuanya, tapi memang mana yang lebih dekat, Teteh harus tentukan mana nih yang merasa membuat Teteh lebih nyaman, itu yang Teteh tempatkan di circle terdekatnya Teteh gitu. Walaupun mereka mungkin tidak membantu untuk pengembangan diri, tapi mereka sangat suportif, ya silahkan mungkin itu bisa dijadikan sebagai inner circle-nya Teteh gitu. Kalau untuk yang kedua mungkin itu tidak bisa dijadikan inner circle ya, karena di dalamnya itu mungkin terlalu banyak ekspektasi gitu. Terus Teteh juga pada akhirnya jadi mengecilkan diri Teteh sendiri karena merasa mereka lebih hebat dari saya. Seperti itu. Sepertinya Teteh juga kurang mengenal diri sendiri ya, sehingga pada akhirnya mengecilkan kemampuan diri Teteh sendiri. Mungkin kita lihat lagi, kita kemampuannya apa? Karena kemampuan setiap orang kan pasti berbeda-beda. Semua orang itu unik. Mungkin mereka hebat di satu bidang, mungkin Teteh juga hebat di bidang yang lain. Seperti itu. Apalagi kalau lingkungannya ini memang orang-orang hebat, sehingga merasa kalau berada di lingkungan itu kita pun jadi merasa dilihat hebat juga gitu ya. Jadi akan terlalu banyak ekspektasi orang ke kita, terus kita juga jadi berharap terlalu tinggi juga. Dan itu mungkin tidak bisa dijadikan sebagai inner circle karena membuat kita merasa terus harus mengejar ekspektasi dari circle tersebut gitu. Mungkin itu bisa Teteh tempatkan di circle yang kedua atau ketiga seperti itu Teh. Jadi nggak apa-apa, dijalani aja, tapi mungkin penempatannya Teteh mau jadikan itu circle yang keberapa. Itu mungkin Teh. Baik, Teteh. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Selma. Masya Allah. Mohon maaf, suara saya tiba-tiba menghilang. Masya Allah sekali, semoga tadi jawaban yang diberikan sama Kak Riri, saran-saran dari Kak Riri, semoga semuanya
sedikitnya menjawab gitu, atau bisa memberikan gambaran apa sih yang harusnya aku lakukan gitu, sebaiknya aku harus gimana sih gitu. Semoga tadi saran-saran, advice dari Kariri ya bisa membantu kita semua gitu untuk menghadapi apapun yang sedang kita hadapi gitu, masalah apapun yang sedang kita hadapi. Oke, mungkin di sini masih ada banyak teteh-teteh yang pengen curhat, yang pengen bertanya, tapi sayangnya mohon maaf sesi diskusi kita sudah habis. Ini aja udah kelebihan ya waktunya Kak Riri, mohon maaf nih jadi ngaret berapa menit nih. Oke, tadi kan kalau misalnya masih ada hal-hal yang pengen didiskusikan, pengen ditanyakan, pengen dikonsultasikan sama Kak Riri, boleh ya Kak langsung konsultasi, langsung japri juga boleh kan ya? Biar Boleh. Biar Boleh, nanti lebih. kalau misalnya via online juga bisa. Via Zoom itu meeting tuh. ya. Nah, betul. Online juga bisa teman-teman katanya ya. Biar kalau misalnya mau curhat, mau sharing-sharing lebih panjang waktunya, lebih luas gitu. Ya, mungkin untuk pematerian hari ini tentang inner circle sebagai support system terbaik dicukupkan sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Kak Riri terutama atas pemateriannya luar biasa. Terus juga tadi jawabin pertanyaan dan curhatannya yang luar biasa juga. Dan terima kasih juga teman-teman yang stay tune terus di Nifty Hijrah sampai pertemuan ke-7 ini. Terima kasih juga udah aktif, udah mau curhat, udah mau berbagi pengalamannya. Jadi aku juga ya yang nggak bertanya apa-apa gitu kan. Jadi tahu, oh kalau misalnya punya masalah ini harusnya kayak gini ya, begini kayak gini gitu ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya malam ini. Sebelum ditutup, gimana kalau kita dokumentasi terlebih dahulu ya? Diaktifkan dulu kameranya ya teman-teman. Coba biar enak didokumentasikannya. Ya, yang bisa on cam, boleh mangga on cam dulu yuk. Oke, Teh Anggit udah on cam, Teh Ilma, Teh Ayu, ayo Teh Dian. Kita on cam dulu, semuanya lihat ke kamera, senyum yang cantik. Oke, aku hitung ya, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih banyak untuk pematerian hari ini. Saya Wulan Ramovinia, pamit undur diri. Hatur nuhun, Kak Riri, hatur nuhun pisan sudah mau hatur nuhun. Sudah berkenan untuk mengisi pematerian malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif bertanya dan masih setia sama Nifty Hijrah. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, jangan lupakan jadwal jadwal virtual sharingnya setiap 2 minggu sekali. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak Riri.